Kita kalah bobotoh, tapi saya rasa kekalahan ini sangat beralasan karena terlihat dari komposisi pemain yang diturunkan oleh Coach Bojan Hodak. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, sebelum saya masuk ke permainan Persib Bandung saat melawan Persis Solo kemarin yang enggak banget, saya ingin bahas hal yang lebih penting terlebih dahulu. Semacam mungkin diskusi bersama para bobotoh semua. Yang pertama, harus diingat bobotoh sealam dunia bahwa Piala Presiden ini ditujukan udah sejak dari awal. Bojan Hodak bilang ditujukan hanya untuk laga uji coba, untuk mencoba beberapa pemain agar juga mungkin kembali kepada performa terbaiknya dan juga kembali kepada permainan yang bagus, yang juga kerjasamanya bagus, karena memang ada beberapa komposisi pemain yang berubah dari Persib Bandung, walaupun itu tidak terlalu banyak. Itu yang harus kita pahami dulu, bahwa target Persib tidak juara, target Persib tidak menang, walaupun Bojan Hodak juga bilang siapa yang tidak ingin menang di setiap pertandingan, siapa yang tidak ingin juara di Piala Presiden ini. Tapi jika seandainya gelar juara itu malah mendapatkan tumbal yang besar dengan cederanya banyak pemain yang pada akhirnya terganggu persiapan kita di Liga, terganggu persiapan kita di Piala Asia, lebih baik enggak, lebih baik kalah dan tidak lolos. Dan ini kita belajar dari kasus Coach Robert Rene Albert dulu, Ciro Alpes dulu, sampai cedera parah sehingga Ciro Alpes yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan menjadi bomber luar biasa di Persib, malah nggak bisa bermain di Liga. Papa Victor juga, bahkan waktu itu kembali ke performa terbaiknya cukup lama Cio, dan sekarang pun terbukti Febri Haryadi dan Beckham Putra, walaupun juga kita belum konfirmasi nih bagaimana cedera Febri dan Beckham, mudah-mudahan tidak separah yang kita takutkan lah. Apalagi Beckham dan Febri ini sekarang bisa dibilang lagi bagus-bagusnya, terutama Febri sedang berusaha kepada top performanya. Kita lihat di babak pertama banyak sekali peluang dari Febri. Febri sudah mulai muncul lagi kepercayaan dirinya, dan itu kan yang diharapkan oleh bobotoh. Febri kembali kepada performa terbaiknya walaupun mungkin tidak sebaik dahulu. Beckham Putra, pemain muda yang memiliki kualitas yang saya selalu bilang di konten-konten saya ketika membahas Beckham ini berani bersaing dengan para pemain asing di posisinya, di playmaker, karena dia punya kualitas. Mungkin kekurangannya hanya posturnya aja, tapi skillnya, ketenangannya, pedenya, fisiknya bisa dibilang cukup rata dengan para pemain-pemain 11 pertama Persib. Bahkan kita tahu juga Beckham sering sekali menjadi pemain yang memecah kebuntuan, sering sekali diturunkan, bukan hanya karena masuk sebagai kuota pemain muda dulu yang wajib diturunkan, tapi memang Beckham memiliki kualitas, cedera juga. Itu yang tidak diinginkan oleh Persib Bandung, oleh Bojan Hodak. Itu bobotoh harus dipahami dulu. Dan juga saya rasa hasil kekalahan ini udah terjawab dari komposisi yang diturunkan oleh Coach Bojan Hodak. Jujur aja ya, saya awalnya sebelum lihat line up pemain berpendapat bahwa Bojan Hodak bakal habis-habisan melawan Solo dengan menurunkan skuad terbaiknya karena ingin lolos semifinal. Tapi ternyata enggak. Bojan Hodak justru menurunkan hampir bisa dibilang 100% pemain pelapis. Tidak ada Ciro, tidak ada David da Silva. Marco kan kemarin agak cedera juga gitu kan, tidak diturunkan juga. Di lini belakang memakai Kakang, walaupun mungkin itu lebih baik dibandingkan Victor untuk saat ini. Rejaldi tidak dipasang juga gitu kan. Ini kan satu hal yang menandakan bahwa Beckham Putra ingin tahu pelapis Persib Bandung bisa apa dengan permainan di dalam ritme pertandingan yang cepat, yang tekanannya tinggi. Ini kan tekanan tinggi, bobotoh tambah banyak yang datang, dimana kita kalau nggak kalah, nggak lolos semifinal, ini tekanan tinggi. Jadi semacam Bojan Hodak pengen tahu mentalitas para pemain pelapis ini dengan tekanan pertandingan seperti ini bisa apa. Kalau yang skuad utama ya udah jelas lah bagaimana di Championship Series itu tidak tergantikan. Kalau nggak ada pemain yang akumulasi atau cedera, Bojan Hodak tetap menggunakan skuad kerangka terbaiknya kan. Sementara selangkah lagi harus ke final, kalau kalah gagal Bojan Hodak malah pakai pelapis kedua. Nah ini menandakan kalau memang dari awal Bojan Hodak menunjukkan permainan
atau pertandingan diuji di Piala Presiden ini hanya untuk laga uji coba, nggak peduli masuk semifinal, masuk final, juara atau enggak, itu nggak peduli, itu bonus. Yang penting Bojan Hodak tahu mengotak-ngatik kerangka permainan agar tahu kerangka terbaik mana yang pantas dipakai untuk Liga 1 nanti dan Piala Asia. Kita harus akui memang Persib tampil jelek khususnya di babak pertama karena memang pemain lapis kedua yang diturunkan, walaupun sebenarnya nggak jelek-jelek amat, dan bagi saya Solo juga tidak tampil bagus-bagus amat. Memang mungkin dari segi kematangan, keefektifan, dan keefisienan Persib yang hilang di babak pertama. Saya bahas babak pertama dulu ya. Peluang itu banyak banget, cuman lebih ke gurung-gusuh. Kalau pemain-pemain yang skuad inti yang biasa ditampilkan kan biasanya lebih kalem dalam membangun serangan, tidak terburu-buru. Tapi ketika membuat sebuah serangan efektif, membuat sebuah peluang yang benar-benar menakutkan, bahkan tidak jarang tercipta sebuah gol. Babak kedua, nah ini udah beda lagi ritmenya, Bobotoh. Walaupun memang pemain-pemain inti dimasukkan, Cio dimasukkan, David da Silva dimasukkan gitu kan, pemain-pemain yang lain juga dimasukkan, Del Pino dimasukkan, tapi statusnya udah beda banget. Kenapa? Yang pertama, pemain yang masuk di babak kedua atau di tengah-tengah pertandingan itu pasti rasanya beda, belum benar-benar nyatu dengan sebuah pertandingan, dengan tim, dengan pemain-pemain lain yang memang udah diturunkan dari sejak menit awal. Itu yang pertama. Yang kedua, Persis Solo memang udah beda gaya bermain lagi. Kalau babak pertama Persis Solo lebih terbuka bermainnya. Itu sebabnya begitu banyak serangan-serangan ketika babak pertama. Bahkan kalau kita lihat serangan yang efektif dan membahayakan itu lebih banyak di babak pertama dibandingkan babak kedua. Walaupun memang ada Cio, ada David da Silva. Kenapa ya? Tadi faktor kedua tadi, Persis Solo udah bermain berbeda di babak kedua, yaitu full untuk bertahan, sehingga begitu sulit untuk Persib Bandung masuk ke pertahanan Persis Solo. Yang ketiga, posisi Persib sedang tertinggal, sehingga saya rasa mentalitas dan psikologi pemain pasti berbeda. Beda pemain ketika masih 0-0 dengan kalah 1-0. Pasti rasa ingin membalas, apalagi sekelas pertandingan yang akan menentukan masuk ke semifinal gitu kan, otomatis wajib menciptakan gol. Kalau di liga kan masih ya nggak apa-apa lah, masih ada pertandingan nanti, orang turnamennya panjang. Kalau ini kan enggak, sistemnya bisa dibilang gugur, yang kalah ya udah gugur gitu kan. Pasti ada rasa dari pemain ingin cepat-cepat menciptakan gol, dan rasa ingin cepat-cepat itu, gurung-gusuh itu yang membuat skema Persib tidak bermain seperti biasanya, tidak lancar, strateginya tidak seperti biasanya. Biasanya kan Persib main santai, ada peluang, memang ada celah sedikit, itu dimanfaatkan. Kalau kemarin cepat ke depan, passing sehingga juga jadi nggak jelas. Ini tambah susah, ditambah karena Solonya benar-benar bertahan parkir bus. Nah, itu menjadi faktor-faktor yang membuat Persib pada akhirnya gagal mendapatkan kemenangan. Tapi intinya, Bobotoh, sekali lagi, seperti yang saya harapkan, hilangkanlah omongan-omongan out Bojan Hodak. 3 pemain asing ini yang baru jelek, nggak kayak Stefano Alberto. Emang iya, untuk saat ini kita akui Alberto dan Stefano sangat bagus. Bahkan Del Pino, Gustavo pun belum bisa menggantikannya. Tetapi ya ini pramusim. Kita belum bisa menilai cepat, apalagi dengan target Persib yang tidak juara. Kalau Persib nargetin juara, saya yakin komposisi pemain awal pun Bojan Hodak akan menyimpan pemain-pemain terbaiknya, bukan pemain lapis kedua. Tapi ini buktinya kan seperti ini. Itu dulu lah mungkin Bobotoh, biar tidak terjadi kegundahan yang kemana-mana. Lebih baik kita fokuslah dukung Persib agar bermain di Liga nanti bagus dan Asia. Itu yang paling penting. Assalamualaikum.